mendengar itu sangat sakit ya. Ketika umat Kristen mati itu dijamin masuk neraka gitu kok. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu bukan Tuhan. Nah itu dua poin itu yang menjadi ketidakterimaan kami, ketidakterimaan saya pada saat itu khususnya ya. Iya, karena Tuhannya umat Islam itu tuli gitu. Aku pakai mikrofon gitu ya. Tuhannya kita berdakwah walaupun belum sadar waktu itu. Karena calon mu'alaf yang akan disadar itu kurang lebih sudah ada 20. Saya dijemput seperti teroris, seperti artinya. Dibawa kemana itu? Ke kantor camat waktu itu. Untuk diadili? Untuk dipertanyakan. Kan saya dianggap sebagai memprovokasi gitu loh, yang mengajak. Gitu. Tanya, Pak Mijan, Bapak sehat katanya? Sehat Pak, saya bilang. Sehat Pak Camat ya. Terus muspikanya gitu. Sekarang ini Pak, to the point aja. Selagi saya camat, ya, selagi saya camat, ya, di dusun di kecamatan Seberut Tengah ini, saya tidak akan membiarkan ada saudara saya yang masuk Islam. Oh, gitu. Terus berarti camat dan semua perangkat itu Kristen semua? Mayoritas kok. Iya, Kristen semua berarti. Terus kedua, saya tidak akan izinkan adanya musola ataupun masjid. Itu kan kutipannya udah berbahaya bagi dirinya sendiri sesungguhnya sesungguhnya. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, selamat datang kembali di channel Semesta Inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bentuk dukungan kalian agar kami terus semangat menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan kebenaran. Di video kali ini kita akan menyimak sebuah kisah nyata yang datang dari pelosok Indonesia. Sebuah cerita menyentuh tentang seorang panatua gereja Kristen Protestan, pengkhotbah di salah satu dusun Siberut, Kepulauan Mentawai, yang akhirnya memeluk Islam. Setelah sebelumnya justru ingin menyerang Islam karena merasa tersinggung setelah mendengar ceramah Ustadz Yahya Waloni rahimahullah. Namun sebelum itu, izinkan kami mengajak sahabat semua untuk mengingat kembali sosok Ustadz Yahya Waloni rahimahullah, seorang dai yang dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas, berani, dan tanpa basa-basi dalam menyampaikan kebenaran Islam. Sudah lebih dari 7 hari beliau berpulang ke rahmatullah, namun pengaruh dakwanya terus hidup, menyentuh hati-hati yang dulu keras, termasuk salah satunya pria yang akan kita bahas dalam kisah kali ini. Namanya Pak Mijan, seorang panatua gereja, pengkhotbah di sebuah dusun terpencil di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Di sana hampir tidak ada Muslim dan Islam nyaris tak dikenal. Pak Mijan dikenal sebagai pemuka agama yang dihormati. Namun suatu hari ia secara tak sengaja menonton sebuah video ceramah Ustadz Yahya Waloni. Dalam video itu, Ustadz Yahya Waloni berkata bahwa siapapun yang menyembah manusia, termasuk Yesus, maka tempatnya adalah neraka. Sontak, Pak Mijan tersinggung. Ia merasa dilecehkan, merasa bahwa ucapan Ustadz Yahya itu melampaui batas. Sebagai penatua dan pengkhotbah, dia merasa perlu membela imannya. Dengan niat membalas, Pak Mijan lalu meminjam sebuah Al-Quran. Tujuannya satu, mencari kesalahan. Dia ingin membuktikan bahwa Islam itu salah, bahwa Al-Quran pasti bertentangan, bahwa ada cacat logika di dalamnya. Namun disitulah awal petualangannya berubah total. Semakin dia membaca, semakin dia merasa tenang. Ayat-ayat yang awalnya ingin dia serang justru membuatnya terpaku. Dia menemukan bahwa dalam Al-Quran Tuhan tidak diserupakan dengan manusia. Dia temukan bahwa tidak ada satupun ayat yang menyuruh umat Islam menyembah manusia, nabi, atau makhluk manapun. Selain itu, di dalam Quran juga tidak ada perselisihan. Dia membandingkan 3 kitab dari tahun yang berbeda, dari percetakan yang berbeda, namun tidak menemukan perbedaan antara satu dengan yang lain. Al-Quran sama dan tidak ada satu titik, koma, atau tanda baca sekalipun yang berbeda antara cetakan satu dengan yang lain. Akhirnya Pak Mijan mulai ragu, hatinya mulai gelisah. Al-Quran yang awalnya ia jadikan senjata justru menjadi cahaya menuntunnya. Setelah proses panjang pencarian, Pak Mijan akhirnya menyatakan sadar dan dia memeluk Islam. Dan ini berimbas kepada penduduk sekitar 41 kakak yang mengikut beliau untuk memeluk Islam dan menjadi mu'alaf. Baiklah sahabat Inspirasi, untuk lebih lengkapnya marilah kita simak video pengakuan kesaksian yang jujur dari mantan panatua gereja Protestan, bagaimana beliau dalam perjalanannya menemukan Islam. Kalau masuk Islamnya saya, ya kenapa saya harus bisa masuk Islam sementara saya nggak ada niat masuk Islam gitu loh. Waktu itu belum ada HP ini ya, alias itu masih ada HP tombol, tapi udah bisa ngerekam. Ada namanya Dr. Muhammad Yahya Waloni, beliau mantan rektor ya, rektor Papua. Beliau kalau tablik akbar, kalau ceramah itu sangat lantang sekali kok. Lantangnya itu selagi tidak menyakiti, bagi kami sih ya no komen gitu, nggak masalah gitu. Jadi beliau memvonis waktu itu, ya kita namanya di perkampungan yang mendengar itu sangat sakit ya. Ketika umat Kristen mati itu dijamin masuk neraka gitu kok. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu bukan Tuhan. Nah itu 2 poin itu yang menjadi ketidakterimaan kami, ketidakterimaan saya pada saat itu khususnya ya. Sementara umat Kristen ya termasuk saya waktu itu tidak mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Tuhan. Sementara umat Islam mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi bukti daripada bahwa Yesus itu dituhankan oleh umat Kristen termasuk saya dulu, ya contohnya sebelum baca Alkitab, sebelum menyampaikan firman Tuhan di mimbar, ya saya berdoa sebelum buka Alkitab itu berdoa. Ini satu bukti bahwa itu harus diakui bahwa itu memang dituhankan gitu.
Tuhan Yesus berkati kami dalam penyampaian firman-Mu ini, supaya tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai manusia yang seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Itu satu bukti yang tidak bisa ditolak oleh saudara-saudara saya. Dan termasuk hari ini juga saya masih punya saudara adik kandung yang masih aktif pendeta di Papua Sorong Raja. Ketidakterimaan itulah yang sesungguhnya ya, mungkin ini saya singkat, yang di luar nalar kami, di luar nalar manusia ya, Allah bolak-balikan gitu. Dari ketidakterimaan, dari benci, jadi dan saking bencinya saya Islam kok ya, waktu saya ini ya diajak teman-teman ini sinode ya, sinode di Tarutung, dengar azan itu saya katakan sama teman-teman, kalau besok kita diajak ke sini lagi penginapan atau hotel itu jauh dari masjid. Iya, karena Tuhannya umat Islam itu tuli gitu. Aku pakai mikrofon gitu ya. Tuhannya kita kan nggak pakai mikrofon, dengar bisik aja dengar gitu. Tuhan Yesus berkati makanan kami. Gitu. Ya, jadi mungkin ini pemikirannya waktu itu seperti itu ya. Saat itu pemikirannya. Dan artinya pada saat itu memang tidak ada niat masuk Islam kok. Artinya kami tidak ada niat, tidak ada niat masuk Islam. Dan istri juga mengatakan bahwa kebetulan mertua juga penatua gereja juga Katolik, istri Katolik, kecamatan di tempat saya ada bapak angkat orang Padang. Karena orang Padang ini, orang Sumatera Barat ini fanatik agama Islam ya. Jadi saya pergi ke rumah beliau, saya pinjam, dapat 2 yang nggak pakai sampul. Singkat cerita saya bawa pulang. Prosesnya itu hampir 1 tahun kok, hampir 1 tahun proses. Karena saya aktivitas saya sehari-hari itu dagang. Ya, setelah saya buka ya. Dalam seminggu itu minimal 5 lembar kok saya buka, karena 3 buah. Intinya harapan saya untuk meminjam itu bukan mau mencari kebenarannya kok. Kaum muslimin ya, untuk yang bisa mendengar dan melihat ini supaya ini, bahwa ini adalah kejujuran dari mau mencari kesalahannya. Mau mencari salah. Cari salah. Mau menjatuhkan Al-Quran itu sendiri dan Islam itu sendiri. Sebagaimana Islam menjatuhkan Kristen. Ya, singkat cerita ya, kurang lebih setahun ya kita saya ya, karena yang melakukan studi banding itu bukan bareng-bareng tapi saya sendiri ya, karena saya sendiri merasa bahwa vonis ini kita kaji ulang bahwa tapi ya betul juga, artinya tidak ada salahnya kita buka Bible ataupun buka kitab suci Al-Quran untuk melihat sejauh mana gitu kebenaran vonis yang dijatuhkan oleh Dr. Muhammad Yahya. Tapi jangan lupa karena beliau juga pencetak para pendeta waktu itu. Ya, kami akui bahwa beliau memang rektor di Papua waktu itu. Namun yang ketidakterimaan kami ini sangat besar sekali gitu dengan vonis itu. Ya. Nah, jadi setelah saya studi banding, istri juga sebagai ini ya, kalau dalam Islam itu sebagai ketua majelis taklim di gereja. Karena ini namanya perkumpulan dan termasuk ketua muda-mudi dan ketua sekolah minggu gitu. Berapa jemaatnya waktu itu di gereja itu? Kalau di gereja saya GKPM Kristen, GKPM di tempat saya di dusun, namanya dusun Cisura ya, dusun Cisura, desa saya bisa Mukop, kecamatan Sibut Tengah itu. Kurang lebih 50 di bawah. 50 ke bawah. Dan yang ikut saya waktu itu kurang lebih 20 pertamanya, 21 kakak termasuk saya. Mereka nggak langsung datang, nggak langsung ikut gitu. Mereka nanya karena saya udah mulai nggak aktif gitu di jadwal-jadwal kota gitu. Jadwal ini saya udah mulai minder dengan alasan saya di luar daerah karena saya dagang. Poinnya dari 3 Al-Quran itu, harapan besar saya ada titik ataupun koma lah ya, yang terkurangi dari 3 buah gitu. Ya. Jadi mungkin yang pakai sampul itu mungkin masih keluaran baru ya, artinya mungkin itu masih asli. Ya. Tapi yang dua Al-Quran yang nggak pakai sampul ini mungkin ada yang hilang gitu ya, mungkin berbeda cetakannya gitu. Ya walaupun saya tidak bisa bahasa Arabnya, alhamdulillah karena ada terjemahan. Semuanya benar-benar semua hati-hati, penuh kehati-hatian. Ya karena yang saya cari itu bukan kebenaran. Yang saya cari itu kelemahan dan kekurangannya, kesalahannya supaya kita sama-sama menjatuhkan. Tapi yang jadi setelah ini ya, setelah tekadnya memang sudah bulat bahwa ini memang tempat kita dunia akhirat ya, karena Al-Quran ini walaupun 2 nggak pakai sampul, di sini tempat kita untuk selamat ya, baik dunia maupun akhirat. Tidak menemukan satu pun yang terkurangi, perbedaan. Jadi dari 3 penerbit semua terjemahnya sama sampai titik komanya. Segitunya gitu loh, segitunya. Jadi kalau ada saja titik yang mungkin koma lah ya, kalau titik terkecil ya, kalau koma yang sedikit kurang dari kitab Al-Quran yang tidak pakai sampul, saya tidak masuk Islam kok. Saya tidak akan masuk Islam karena ini sebagai senjata buat kami sebagai umat Kristen pada saat itu. Terus setelah 11 bulan Bapak baca terjemahannya, akhirnya apa yang terjadi? Saya putuskan dan saya sampaikan kepada istri ya, malam-malam waktu itu
pas waktu itu ya hari Sabtu yang mau sermon ya. Setelah saya sampaikan ke istri bahwa ada sesuatu hal yang sangat penting ya untuk saya sampaikan, karena sebelumnya saya tanya, "Mah, masih menganggap saya nggak sebagai motor keluarga?" Oke. Ya, dibilang istri, "Ya selama ini kan tetap sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam keluarga. Apalagi kita punya usaha. Kalau papa bilang kalau mau ke Padang, saya nggak pernah larang gitu." Nah, sekarang begini. Sesungguhnya ya yang membuat saya bingung selama ini, vonis yang dijatuhkan kepada kita kan semuanya udah dengar gitu ya. Tapi tidak ada yang melakukan, tidak ada yang bergerak untuk mau mencari pembelaan gitu ya, mencari kebenarannya gitu. Jadi ini yang saya saya putuskan hari ini benar-benar sudah penuh pertimbangan, ya sudah penuh dengan kesungguhan gitu. Jadi istri bilang, "Gimana?" katanya. Dipikir istri kami hijrah ke Padang, maksudnya pindah kota gitu. Karena kita punya usaha gitu kan. Iya. Jadi katanya hijrah agama. Nangis, jawabnya apa kok? Nangis enggak, Pak? Enggak nangis. Malah minta cerai kok. Saya bilang, kita hijrah gitu. Langsung minta cerai. Daripada saya masuk Islam, saya masuk Islam, mending saya dicerai dan antarkan saya ke rumah orang tua saya. Karena jaraknya jauh. Jadi jauh, antarkan saya nggak bisa jalan kaki. Kalau bisa jalan kaki saya nggak perlu diantar. Ya, jadi saya bilang sama istri, "Ya, tapi ini benar-benar untuk menyelamatkan kita." Jadi saya tanya sama istri, "Mau nggak masuk neraka?" Iya, karena vonis yang dijatuhkan ke kita itu kan dijamin gitu loh. Ya, jadi dijaminnya itu berarti kita nggak punya ruang lagi gitu loh, nggak punya ruang lagi. Nah, Yesus itu bukan Tuhan, memang kita harus akui. Yesus itu ketika saya berdoa, Mama dengar kan? Ya, ketika saya berdoa sebelum buka Alkitab menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati kami dalam penyampaian firman. Kalaupun memang Tuhan itu nabi, ya pada saat itu kok nggak dipisah gitu loh. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya, jadi Yesusnya dipisah gitu maksudnya. Jadi status Yesusnya itu ditempatkan di mana gitu? Kalau dia sebagai nabi gitu, sama seperti saya. Tapi saya berdoa selalu Tuhan Yesus, dan semua teman-teman ya yang termasuk yang masih aktif sekarang itu selalu saya sampaikan. Ya. Monggo ya dikaji ulang gitu ya. Vonis yang dijatuhkan kepada kami pada tahun 2017 kepada kita semua itu dikaji ulang bahwa sesungguhnya Tuhan itu memang tidak ada duanya. Ya. Jadi kalaupun dia bisa membela lautan, bisa menghidupkan orang mati, tapi bukan berarti itu dituhankan. Di dalam Al-Quran mengakui adanya Isa. Artinya pengakuan umat Islam dan pengakuan Al-Quran adanya Isa, bukan Yesus ya, tapi Isa di dalam Al-Quran itu memang benar adanya. Tapi bukan benar adanya sebagai Tuhan. Itu poin-poin yang paling terbesar pada saat itu. Tidak ada teks bahasa Indonesia yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus tidak ada. Tetap mengatakan bahwa Isa itu adalah nabi, ya, seperti nabi-nabi yang lain. Ya, jadi saya tidak ingat lagi ya ayatnya apa. Ya mungkin karena pada saat saya sakit ya setelah masuk Islam, drop. Namun itu bukan menjadi sesuatu penyesalan bahwa saya masuk Islam ini mendapatkan ujian seperti ini, sakit seperti ini, dan harta semuanya habis. Jadi semuanya itu tidak lepas daripada ujian ya. Ya, karena saya tahu bahwa Allah tidak akan menguji umatnya di luar kemampuan umatnya itu sendiri. Mudah Pak mengingatnya Pak. Bapak ingetin Quran surat 19:30. Itu berarti Quran surat Maryam ayat 30. Betul. Insyaallah. Insyaallah. Ya, itu adalah pernyataan atau perkataan dari Nabi Isa sendiri bahwa dia mengaku sebagai hamba Allah dan dia diberikan kitab Injil. Nah, setelah istri minta cerai gimana? Iya, saya tetap sampaikan, kita masuk Islam bukan mau memperpecah belah keluarga, bukan mau bercerai, apalagi bercerai ya. Saya bukan mau mencari konflik, ya. Jadi saya tetap memberikan ruang kepada istri ya beberapa minggu untuk aktif, monggo silakan. Tetapi saya tetap berdakwah walaupun belum syahadat waktu itu. Karena calon mu'alaf yang akan disyahadat itu kurang lebih sudah ada 20 kakak gitu. Dari 21 kakak itu kurang lebih hampir 70 orang. Masya Allah. Dari 20 ya. Nah, setelah karena di situ kita basis, setelah masyarakat mulai tahu, mendengar dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Jadi masyarakat khususnya di tempat saya dan sekitarnya juga di dusun lain, karena kita di dusun, dan termasuk pemerintah kecamatan, karena waktu itu tingkat kecamatan kita Pamekaran, termasuk kepala desa, dusun. Di situ belum ada RT RW, nggak ada, jadi adanya desa, dusun, dan kecamatan. Bahwa pemerintah mendengar bahwa ada yang mau masuk Islam dengan jumlah besar gitu ya. Termasuk Pak Mizan pada waktu itu. Saya waktu itu. Istri pada waktu itu hari gimana? Istri belum, masih ke gereja. Jadi, karena kita kasih ruang, tapi untuk menunggu waktu pensyahadatan itu semakin hari jemaat itu semakin bingung dan datang untuk
calon mualaf gitu. Saya mau ikut Bapak gitu. Gitu. Kalau memang kita diselamatkan dunia akhirat, kami juga mau selamat. Gitu. Yang ngomong begitu adalah jemaatnya Pak Mijan. Jemaat, iya. Sebagian juga ada yang dari Katolik. Berapa orang Pak? Totalnya 70 itu tadi? 72. 72 dari 21 kakak. Iya, itu berapa orang jemaat Pak Mijan itu? Kalau yang karena kami dua periode ini pensyahadatan. Jadi yang periode pertama ini 20. Jadi setelah kami disahadat masuk lagi 20 lagi. Jadi terus seminggu lagi masuk 7 lagi. Jadi berkisar 47 48. Termasuk saya waktu itu. Nah, istri waktu melihat gitu gimana? Nah, di sana istri baru terbuka bahwa kalau begini berarti saya masuk neraka, berarti istri mulai gitu waktu itu. Jadi ya. Terus akhirnya ikut. Iya, ikutnya juga masih kayak gini ya, gimana mau makan itu ibaratnya kasih makan langsung buang muka gitu. Jadi saya memahami mungkin ketidakterimaan itu mulai karena ya kita dibesarkan sebagai di dalam doktrin ya, di dalam doktrin, dan masyarakat pun sudah mulai menjadi bahan pergunjingan gitu. Ini kampung kita mau jadi posisi Islam, jadi masyarakat kita sudah pada masuk Islam. Padahal itu belum sadar kok, belum sadar. Udah digunjingin. Udah mulai digunjingin. Nah, yang saya sayangkan pada saat itu instansi pemerintah, maaf kata ya, barangkali mungkin ada yang melihat dan mendengar ya. Pada saat ini saya hanya menceritakan kejadian-kejadian yang masa lalu saya, karena ini menjadi sejarah masuknya Islam di Kepulauan Mentawai. Pemerintah setempat ya, saya nggak sebutkan nama ya, yang jelas pemerintah kecamatan, desa dan dusun, saya dijemput seperti teroris kok. Seperti teroris itu dijemput beberapa dikawal gitu, karena saya dianggap sebagai mempengaruhi, ngajak gitu. Mohon maaf, di dusun Bapak waktu itu nggak ada masjid. Boro-boro masjid 0% Islam kok. Makanya pada saat itu memang. Terus saya sadatnya di mana? Keluar pulau. Saya buat surat pernyataan kok dari DDI Dondok Indonesia sama kepala pesantren Muara Sibrut namanya beliau, Ustaz Irwan. Dari luar pulau. Dari luar pulau, jauh lagi. Terus saya buat tembusan polsek. Karena saya tahu itu sudah mulai riaknya udah mulai, wah ini bakal bekal ini. Dengan saya dijemput seperti teroris, seperti artinya. Dibawa kemana itu? Ke kantor camat waktu itu. Untuk diadili? Untuk dipertanyakan, kan saya dianggap sebagai memprovokasi gitu loh, yang mengajak gitu. Karena saya punya toko, punya uang gitu, dianggap saya ngasih tip gitu, ngasih uang. Gitu. Politik uang. Jadi saya dipanggil di kantor camat. Ya, tapi saya nggak sebut nama ya. Ya, tapi saya sampai di sana, ya semuanya udah semua Pak udah kumpul semua. Ditanya, Pak Mijan, Bapak sehat katanya? Sehat Pak, saya bilang. Sehat Pak Camat ya. Terus muspikanya gitu. Sekarang ini Pak, to the point aja. Selagi saya camat, ya, di dusun di kecamatan Sibrut Tengah ini, saya tidak akan membiarkan ada saudara saya yang masuk Islam. Gitu. Terus berarti camat dan semua perangkat itu Kristen semua. Mayoritas kok. Iya, Kristen semua berarti. Terus kedua, saya tidak akan izinkan adanya musola ataupun masjid. Itu kan kutipannya udah berbahaya bagi dirinya sendiri sesungguhnya sesungguhnya. Kalau kita bicara dalam pasal atau undang-undang. Iya, kalau dia ngomong tadi tidak mengizinkan orang untuk masuk Islam, berarti dia melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan warga negara gitu ya. Nah, pada saat itu calon mualaf yang lain itu sudah mulai takut. Saya masuk Islam tidak ada yang mengajak, dan kami tidak ada yang diiming-imingi dari pihak manapun, karena di tempat kita di sini, di kampung kita ini tidak ada umat Islam. Ya, tidak ada yang mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Benar-benar murni ya dari panggilan hati dan hati nurani untuk hidayah dalam bahasa Islam yang datang, bukan saya sebenarnya yang masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke saya. Ya, karena waktu itu saya nggak ada yang masuk Islam, saya nggak ada yang masuk Islam. Jadi apa kata Pak Camatnya waktu itu? Kalau tetap masih bersikukuh, ya saya masih ingat, beliau bilang bukan masih nekat, tapi masih bersikukuh. Kalau Pak Mijan masih bersikukuh, tetap masuk Islam, saya akan pindahkan dari kampung ini. Terus saya tanya, akan dikeluarkan dari kampung? Ya, dikeluarkan dari perkampungan ini. Terus saya bilang, oh gitu ya Pak Camat ya. Tapi monggo saya dikasih izin buka pasal berapa, ayat berapa, warga negara yang hijrah, ya baik itu dari Hindu ke Islam, dari Islam ke Katolik, baik itu dari Protestan ke Islam dan lain sebagainya, yang melarang membuat aturan itu. Ya, kamu nggak usah ceramain saya. Ya, saya camat di sini. Ya, justru saya tahu Bapak camat, saya tanya gitu pasalnya berapa, berapa gitu ya. Nah, semuanya wah, ibaratnya saya mau ditelan gitu loh kok. Semua matanya udah merah. Jadi ya karena di sana Pak camatnya juga sekolah pendeta. Terus Pak desanya juga ya. Rata-rata itu pendidikannya itu STH di Tarutung. Gitu ya. Di Tarutung Mensen. Betul Mensen. Wah, STH semua. Iya, jadi setelah saya tanyakan itu, beliau bilang, pokoknya saya tidak akan berikan izin
Ya nggak usah sebut namanya. Pak Camatnya nggak usah sebut. Jadi ya bagaimanapun saya bilang kami khususnya saya dalam keluarga saya nggak bilang masyarakat umum ya, jemaat yang lain ya, dalam bahasa Kristen jemaat, saya nggak katakan jemaat. Yang jelas saya dalam keluarga saya, istri, anak saya mau selamatkan diri kami ya dalam api neraka. Ya, kamu nggak usah ceramain saya masalah neraka samanya. Ya karena beliau tanya, Bapak kok masih nekat gitu loh. Ya saya sampaikan itu. Nah setelah itu dibilang Pak Camat, pokoknya kamu sekarang pulang ya, kamu sampaikan kepada calon mu'alaf yang lain itu untuk membubarkan diri. Mau mengurungkan niatnya untuk masuk Islam. Ya, saya singkat waktu itu saya pulang diantar juga, diantar oleh kepala dusunnya waktu itu, sama kepala desa, kayak teroris kok. Jadi sampai di kampung, ini calon jamaah udah khawatir gitu loh, mau diapain Pak Ijannya ya. Sampai dipanggil Pak Camat, karena itu nggak pernah terjadi sejarahnya. Camat dipanggil masyarakat dengan alasan ini. Jadi setelah saya sampai di rumah, saya udah bisa assalamualaikum loh. Wah, padahal belum sadar itu. Assalamualaikum, semuanya serentak. Waalaikumsalam. Gitu. Berindih saya sedih waktu itu. Kasih salam kepada siapa? Ada calon mu'alaf. Calon. Iya, calon mu'alaf yang nunggu saya waktu itu kan dijemput oleh masih sama-sama calon, dah assalamualaikum. Karena kami belajar dari VCD. Ya, karena salam itu kan selamat. Selamat. Terus saya ajak, monggo kita masuk di dalam. Kalau kita bicara di luar kayaknya kurang enak karena ada masyarakat luas yang belanja. Karena itu di toko. Di toko gitu ya. Ada ruangan belakang. Jadi kami kumpul di belakang sana. Saya ceritakan semua. Saya ulang cerita kemarin. Bagi saudara-saudara saya yang masih meragukan Islam itu sendiri, ya, monggo saya berikan kesempatan untuk bagi yang merasa takut dengan ancaman, mungkin seperti saya sekarang ini kan dipanggil ke kantor camat, artinya dipertanyakan dan dilarang untuk masuk Islam. Bagi yang merasa tidak terima, merasa takut, monggo silakan ya mengurungkan niatnya. Saya kasih ruang, saya kasih kesempatan. Ya, bagi yang kuat ya, kurang lebih ada 2 kakak ini, 2 kakak yang mundur ya, ada 2 kakak yang mundur. Ya waktu itu intimidasinya ada anaknya sekolah SD diancam untuk tidak naik, tidak lulus gitu, tidak lulus SD gitu, tidak lulus. Jadi akhirnya 2 kakak mundur. Selebihnya tetap niatnya tetap masuk Islam, apapun yang kita hadapi. Dan tetap saya sampaikan bahwa ini bakal kita hadapi ya, bukan masyarakat, bukan umat Islam yang kita hadapi, tetapi saudara kita sendiri. Ya masih ada hubungan darah ya, karena kita sekampung itu saudara semua kok, lain di kota ya. Dari DDI Dewan Dakwah Indonesia dengan Kepala Pesantren Muara Subrut ya. Kebetulan beliau itu namanya Ustadz Irwan LC, dan beliau utusan dari Kedutaan Atasik di Jakarta. Yang di Padang itu Buya Elvisam. Ya, Buya Elvisam kalau Pak Mantan tahu, dengar. Nah, jadi mereka inilah yang mengislamkan kami, dan saya buat surat permohonan dengan jumlah calon mu'alaf yang akan disadatkan, jumlah kakak dan jiwa, dilampirkan surat pernyataan kok. Terus sampai hari ini masih ada kok. Jadi mereka yang datang ke pulau tempat Pak Mizan? Ya, saya undang, tetapi nggak langsung pada saat itu. Disitulah yang menjadi sejarah yang paling tidak terlupakan waktu itu, dihadangnya tim yang mau mengislamkan kami itu. Ada yang bawa parang. Kalau parangnya nggak pernah saya lihat di sini, parangnya panjang-panjang. Kalau Pak Mantan Pendeta lihat itu panjang-panjang, kalau di Mentawai itu panjang. Jadi bawa cangkul, bawa balo. Jadi semuanya itu sudah kumpul, baik itu dari Katolik, baik itu dari Kristen Protestan, baik itu dari karismatik, dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat lain. Semuanya sudah menghadang gitu ya. Sudah menghadang. Terus? Dan ternyata di dalam di tengah-tengah masa itu yang tidak menerima keberadaan kami dan tamu yang akan mengislamkan kami, ada keluarga adik saya gitu. Karena yang namanya keluarga ya bagaimanapun benci dengan agamanya, tapi yang darahnya kan masih satu darah, satu ibu gitu. Terus sampaikan ke saya bahwa Bang itu monggo tolong dipending dulu gitu. Karena ya masa sudah tidak bisa dikendalikan. Dipending sadatnya maksudnya? Sadat ya, dipending dulu sadatnya. Tidak bisa lagi dikendalikan, karena di situ semuanya sudah nyatu gitu. Baik tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya, jadi tokoh agamanya, semua gereja itu sudah. Setelah dipending, saya turun lagi ke kecamatan karena tempat saya itu dusun kok. Jadi saya harus turun itu lewat jalan setapak. Jadi bisa naik motor, tapi ketika gerimis sedikit itu sudah siap-siap jatuh. Karena tanahnya tanah liat. Setelah sampai di kecamatan itu, saya sampaikan ke rombongan ya monggo masuk dulu, karena udah mau siap-siap mau naik. Rombongan yang mana nih? Rombongan pesadatan itu. Yang mau mensadatkan? Ya, karena mereka datang itu lewat pintu gerbang kecamatan dulu. Karena kami kan menyusuri sungai kok. Jadi mereka istirahat di sana. Sekalian melapor. Berapa orang itu rombongan? Kurang lebih 22 orang. Jadi istirahat di masjid. Memang di sana udah ada masjid kok, tapi masjidnya masih kecil gitu. Loh, berarti sudah ada orang Islam di situ? Udah ada, tapi jauh dari kampung saya. Jauh kok, jauh itu aja, jauh dari kampung, jauh. Enggak, tadi saya pikir satu pulau tuh nggak ada orang Islam sama sekali. Ada, tapi jauh kok. Artinya yang jelas kami satu kampung nggak ada Islam itu. Intinya di situ. Nah,
setelah saya menyampaikan ke rombongan yang mau mengislamkan kami bahwa dependingnya ini kita tunda dulu pengislaman, bukan berarti kami kembali ke gereja kami, namun ada alasan yang sangat harus kita sikapi, karena tidak mungkin kita memaksakan diri ketika nanti itu ada korban, baik korban dari Islam itu sendiri, baik dari korban saudara saya sendiri. Baik Pak Mijan, ya kami siap untuk ini. Kalau Pak Mijan anggap itu mengancam jiwa kita, mengancam kaum muslimin, ya saya juga membawa rombongan gitu, kata atas, rombongan dari atas ya. Jadi ya nanti kita ini coba musyawarah gitu, kita coba musyawarah lewat pemerintah kabupaten mungkin di Depak ya. Singkat cerita rombongan pulang, ya ditundanya, waktunya kurang lebih 10 hari. Jadi menjelang pensyahadatan itu, alhamdulillah berita ini terdengarlah di telinga kedutaan. Kedutaan sama atasi di Jakarta. Adanya daerah Kepulauan Mentawai yang diintimidasi. Kedutaan apa itu? Kedutaan atasi di Jakarta. Iya, maksudnya kedutaan dari Arab Saudi. Oh, Arab Saudi, tapi yang di Jakartanya gitu. Terus? Jadi karena utusan dari atasi ini Bu Yelpi Sam sama Ustaz Irwan mengislamkan kami. Jadi setelah itu terdengar, mungkin kedutaan melaporkan, mungkin menyampaikan ke gubernur ya. Karena pada saat itu gubernur Irwan Prayitno, alhamdulillah waktu itu beliau sangat kental sekali Islamnya. Orang Sumatera Barat ya, orang Padang ya, jauh dari kampung saya. Emang ada gubernur Padang nggak Islam? Pasti Islam loh. Tapi ada juga satu-satu yang Kristen kok. Jadi tidak, maksud saya yang masyarakat Kota Padang itu kan sudah berbaur juga, ada yang Kristen, ada Hindu. Ya ada ya. Terus. Jadi setelah disurati, artinya dikonfirmasikan ke gubernur, nanti gubernur ke bupati. Jadi bupati gubernur minta bupati tindak lanjuti, karena waktu itu kita sudah terpisah dari Padang, kabupaten sendiri, Kepulauan Mentawai. Jadi bupatinya juga mantan pendeta atau masih aktif pendeta gitu loh kok. Nah, disuratinya Pak Bupati monggo tolong ditindaklanjuti intimidasi yang dilakukan di dusun ini, di desa ini. Jadi ya dengan mungkin rekomendasi itu ditindaklanjuti, diturunkan tim dari Polda Sumatera Barat sampai di perkampungan itu masuk ke Polda loh. Itu makanya sejarah ini tidak terkikis. Turun Poldanya, ya Departemen Agamanya, terus dari Polseknya juga, di tingkat kecamatannya, semua dari tingkat-tingkat kecamatan itu turun semua untuk menyelesaikan gitu. Nah, setelah ditindaklanjutinya ini intimidasi ini oleh bupati ini, turunlah tim ini ya dari Polda, dari kecamatan, dari ini ya dari desa juga, turun semua dari berbagai camat dari tingkat kepulauan gitu kan, berbeda-beda camatnya, supaya semuanya itu mendengarkan bahwa ini tidak boleh terjadi lagi. Singkat cerita semuanya ini ya kurang lebih seminggu setelah tim pengislaman itu menunda ini pengislaman, datang penyelesaian, dan rombongan itu juga ikut waktu itu ikut mendengarkan gitu apa hasil daripada musyawarah. Dan saya sampaikan ke Wakapolda waktu itu, Wakapolda, bahwa Pak, karena saya tahu beliau juga keluarga besar umat Islam, dia sangat ini sekali kental agamanya. Pak, saya meskipun masih calon mu'alaf, dan saya minta tolong untuk penyelesaian ini jangan ada yang diproses hukum. Maksud saya jangan ada yang dihukum, karena dampaknya dakwah ke depan ini akan ditakuti oleh masyarakat saya. Berarti Islam itu ujung-ujungnya penjara gitu. Jadi saya nggak mau itu. Nah, jadi ya baik Pak, ya kalau memang itu menurut Bapak, ya tapi Bapak bisa menghandle di sini. Insya Allah Pak, saya bisa menghandle. Karena di sini saudara saya semua. Ya, jadi alhamdulillah keputusan itu semuanya membuat pernyataan membuat pernyataan bagi siapa saja. Bagi siapa saja masyarakat Mentawai, khususnya Mentawai ya, masyarakat Mentawai yang hijrah, baik dia dari Kristen Protestan mau ke Islam, baik dia dari Katolik ke Kristen Protestan. Karena itu, maaf kata, Kristen Protestan dengan Katolik itu di situ kurang harmonis. Kurang harmonis karena alasannya pencurian domba. Padahal itu datang sendiri. Terus setelah dapat kesimpulan bahwa semua masyarakat Mentawai itu bebas memilih agama dan kepercayaan, selagi tidak ada paksaannya. Setelah kami di Islam di Sahadat di rumah saya pribadi waktu itu kurang lebih sudah langsung 47 kakak, karena ditunda-tundanya, jadi semakin ini malah nambah kok. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi berapa orang jadi? Jadi 47 kakak. Jumlah orangnya berapa? Jumlahnya 146. Masya Allah, sekali sahadat tuh ya? Sekali sahadat. Gimana enggak? Berarti sahadat 7 orang. 146 bersahadat. Waktu itu gimana? Jadi akhirnya pemerintah setempat mau nggak mau ya, tingkat kecamatan maupun desa, ada termasuk dusun juga ya, harus berlapang dada. Karena sudah
diputuskan bersama oleh Departemen Agama Depak ya waktu itu. 2017 ya? 2017. Alhamdulillah. Saya dipanggil lagi di kedutaan. Pergi lagi ke kedutaan. Saya pikir, Alhamdulillah kok dikasih tiket umroh waktu itu. Jadi pas sampai di gedung kedutaan, ini setelah datang malamnya ya, kalau tidak salah saya malam Jumat ya, malam Jumat. Pastinya mejanya panjang, kami berlima. Satu Ustaz Faruk namanya, beliau penterjemah dari kedutaan itu. Jadi ini juga staf ini juga dari kedutaan. Jadi saya dikasih kertas gitu, Saya pikir waktu itu Pak Mantas saya dikasih uang. Saya pikir itu cek waktu itu. Iya kok. Saya bilang, waduh bakal kaya saya bilang ini. Udah dikasih cek ini sama kedutaan, Pak Mantas ya. Ditaruh kertas putih. Saya tahu bahwa gambarnya itu kayaknya itu cek. Saya bilang kayaknya cek. Bisa. Ternyata pas dibilang ini penterjemah Ustaz Faruk beliau namanya, Pak Mijan. Ini kan saya nggak ngerti gitu, bilang ngomong atasnya sama kedutaan ini tiket gitu, ngomong bahasa Arab kan. Terus diterjemahkan, Pak Mijan, itu kertas buat Pak Mijan. Dalam hati saya, uang berarti uang. Itu tiket umroh. Waduh, bukan uang berarti ya? Umroh ya, saya bilang. Nah, terus saya bilang, oh gitu ya, Ustaz ya? Tak ambil. Terus masukin kantong. Saya masukin kantong, saya bilang sama atasnya, sama kedutaan itu, sama penterjemah, Ustaz, monggo tolong disampaikan, saya udah terima. Berarti kalau masuk kantong berarti udah saya, nggak bisa diambil lagi gitu. Nah, tapi detik ini juga saya mau kembalikan, mau saya tukar. Saya taruh lagi, ditengok sama kedutaan itu, sama atasnya bilang, oh nggak mau gitu ya. Saya bilang sama atasnya, walaupun bahasa Indonesia, diterjemahkan sama Ustaz Faruk. Oh, Ustaz, ini tiket saya udah terima. Terus sekarang saya keluarkan lagi, saya taruh di atas meja, saya mau tukar dia satu buah masjid. Apa? Satu masjid, Masya Allah. Karena masjid itu lebih bermanfaat bagi kami, karena yang masuk Islam itu 47 kakak. Kok cuma tiketnya satu gitu? Kalaupun memang kami dikasih tiket atau penghargaan, hadiah, ya dunia akhirat ya, monggo 47 tiket. Saya berani ngomongnya gitu Pak Mantan. Berani minta sama atas. Mungkin nanti itu masih ada mungkin rekamannya mungkin dari Surau TV ya. Jadi apa jawaban kedutaan atasnya sama kedubes? Apa coba jawabannya kok? Langsung disetujuin. Kena marah kok. Hah? Kena marah saya. Kena marah? Ya kena marah gini. Antum nggak boleh nolak katanya. Ibadah ya ibadah. Masjid ya masjid. Jadi dua-duanya. Antum pulang dari umroh, kami tambahkan satu buah masjid. Masya Allah. Langsung saya sujud nangis. Langsung saya sujud. Masya Allah. Saya bilang, Masya Allah ini benar-benar luar biasa, yang tidak saya kira, yang tidak benar saya gambar bahwa ini bakal saya terima segitu besar. Alhamdulillah. Karena saya masih akrab, artinya melihat baju beliau ini, saya ingat masa lalu gitu. Dari beliau masih di depan, saya udah tahu ini mantan pendeta. Maksudnya ini kalau baju begini seragam pendeta. Seragam pendeta. Gitu. Karena ini baju ini kebesaran. Maaf ya Pak Man tadi, supaya lebih akrabnya gitu. Jadi dia masih mengingat terus gitu. Ini dulu mantan kafir nih, pakai jas begini nih. Betul mantan kafir. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang sudah bangun masjid di sana ya? Alhamdulillah, masjid itu dari kedutaan. Demikianlah sahabat inspirasi video pengakuan jujur dari perjalanan spiritual hijrahnya Pak Mijan dari penetua gereja dan menjadi muslim yang taat. Dari kisah ini kita mendapatkan bukti bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka, bahkan dari sebuah ceramah yang awalnya menyakitkan hati keras yang membuatnya tersinggung justru menjadi jalan petunjuk menuju kebenaran. Sahabat inspirasi, begitu besar jasa Ustadz Jaya Waloni dalam membuka hati banyak orang menuju Islam. Ketegasan beliau memang tak selalu nyaman di telinga, namun itulah yang kadang dibutuhkan untuk menggugah hati yang beku. Semoga Allah merahmati Ustadz Jaya Waloni dan menerima amal dakwah beliau sebagai amal jariah yang terus mengalir. Dan untuk kita semua, mari kita renungkan, bukankah kadang Allah membimbing kita bukan lewat kenyamanan, tapi lewat guncangan? Bukankah kebenaran seringkali menyakitkan di awal, namun menenangkan di akhir? Jika sahabat inspirasi merasa tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan share agar semakin banyak orang tahu bahwa Islam bukan agama paksaan, tapi agama kebenaran yang terbuka bagi siapa saja. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.